Bayangkan jika seorang tokoh dalam sejarah melintasi waktu dan kembali ke kehidupan sekarang. Kalian tentu kenal dengan Pak Kumis yang satu ini. Ia adalah seorang tokoh sejarah kontroversial yang tentunya akan selalu tercatat dalam sejarah umat manusia. So, mari kita simak alur filmnya. Film dimulai dengan adegan sebuah taman di mana si Pak Kumis tergeletak di tanah, tampak bingung dan linglung. Ia bertanya-tanya mengapa tidak ada pesawat musuh di langit seperti biasanya. Tak lama setelah itu, sebuah bola plastik oranye memantul ke arahnya. Ia kemudian bangun dan menemukan 3 anak mendekatinya. Ia menanyakan arah ke jalan utama, tetapi anak-anak itu tiba-tiba dipanggil oleh seorang reporter televisi MyTV bernama Fabian Sawatzki. Rupanya, Fabian sedang membuat berita dengan anak-anak itu, di mana Pak Kumis terlihat di sisi jauh layar. Setelah itu, Pak Kumis mengenakan topi tentaranya dan melanjutkan perjalanannya, berkata pada dirinya sendiri bahwa ia harus pergi ke Führerbunker. Dalam perjalanannya ke gerbang Brandenburg, ia menafsirkan situasi dan hal-hal modern dari perspektif masa perang. Sementara itu, setiap orang yang ia temui mengira ia adalah seorang aktor yang meniru Pak Kumis. Ketika ia mencoba menanyakan arah kepada seorang pria ke Kanselari Reich, pria itu malah ingin berfoto dengannya. Tak hanya itu, Pak Kumis juga tampak terganggu oleh orang-orang di sekitarnya yang terus memotretnya. Masih bingung dengan kejadian di sekitarnya, ia berjalan pergi dan menemukan seorang wanita muda yang berbicara bahasa Jerman di teleponnya. Ketika Pak Kumis bertanya kepadanya tentang tanggal saat ini, wanita itu menjadi ketakutan dan ke matanya, penglihatannya. Ia kemudian tersandung ke kios koran terdekat dan mengambil koran, di mana ia terkejut melihat tanggal 3 Oktober 2014. Karena itu, ia menjadi pusing dan akhirnya pingsan. Di tempat lain, pada pertemuan eksekutif, bos televisi MyTV Karner memuji Christoph Sensenbring atas prestasinya sebagai wakil direktur. Namun, Karner mengumumkan bahwa eksekutif lain bernama Kaca Bellini akan menjadi direktur pelaksana baru, yang mengejutkan dan membuat Christoph tidak puas. Tidak dapat berbuat apa-apa dengan keputusan bos, ia datang ke kantornya dan melampiaskan amarahnya dengan memecat Fabian tanpa alasan. Meskipun Fabian berusaha meyakinkan bosnya, Fabian diusir dari gedung oleh penjaga. Pada malam hari, ia dengan putus asa menonton film dokumenter yang ia rekam sore itu. Ibunya mendekatinya dan mencoba menenangkannya. Pada satu titik, ia memintanya untuk menghentikan video setelah melihat Pak Kumis di latar belakang. Karena ini, Fabian mulai mencarinya dengan harapan mendapatkan pekerjaannya kembali. Sementara itu, Pak Kumis bangun di kios dan menanyakan tanggal kepada pemiliknya. Bingung, Pak Kumis berpikir bahwa pemiliknya sebagai trik dari dinas rahasia musuh. Pemiliknya bertanya lagi apakah ia sedang membuat film dokumenter, mengira ia adalah seorang aktor. Kemudian, Pak Kumis membaca koran Turki dan terkejut mengetahui keberadaan orang Turki di Berlin. Setelah membaca lebih banyak tentang Jerman modern, ia menemukan bangsa yang sama sekali berbeda dari yang ia tinggalkan dan menyadari bahwa tidak ada yang menyetujuinya. Meratapi bahwa Polandia masih ada di tanah bekas Jerman, Pak Kumis mengatakan seluruh perang adalah sia-sia. Oleh karena itu, ia percaya bahwa takdir telah membangkitkannya untuk suatu alasan dan bersumpah untuk melanjutkan pekerjaannya. Keesokan paginya, pemiliknya meminta Pak Kumis untuk membersihkan pakaiannya karena kotor. Ia kemudian pergi ke tempat laundry, tetapi petugas di sana tidak mau menerima pakaiannya. Untungnya, tempat laundry kedua bersedia menerima pakaiannya dan bahkan meminjamkan Pak Kumis beberapa pakaian untuk dipakai. Ketika ia kembali ke kios, Pak Kumis bertemu Fabian yang entah bagaimana berhasil menemukannya. Terkejut dengan penampilannya, Fabian mengusulkan kepada Pak Kumis untuk melakukan perjalanan melintasi Jerman modern dan merekamnya untuk YouTube. Pak Kumis setuju, dan Fabian mengambil uang tunai dan mobil dari ibunya sebelum keduanya pergi bersama. Malam itu, keduanya berakhir di sebuah hotel, di mana Pak Kumis kagum melihat televisi modern. Melihatnya sebagai media propaganda, ia memutuskan untuk berbicara tentang politik dalam proses pembuatan film mereka. Bepergian dari pantai laut utara ke Bavaria, Fabian merekam Pak Kumis berinteraksi dengan orang Jerman biasa dan berjanji untuk menyelesaikan masalah mereka dengan imigran dan pekerja tamu. Suatu hari, keduanya berakhir di sebuah peternakan, di mana Pak Kumis asuh. Akibatnya,
Ia marah dan segera asuh itu dengan tersembunyi. Fabian marah dan merebut itu, tetapi Pak Kumis memanggilnya pengecut dan bersumpah akan membuatnya menjadi pria. Beberapa waktu kemudian, uang mereka habis, jadi Fabian memanggil Christoph untuk meminta bantuan. Sayangnya, Christoph dengan cepat menutup telepon, menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak ingin membantu mereka. Pada saat yang sama, Pak Kumis menyebabkan masalah lain dengan memecahkan lampu depan mobil. Segera, mereka menghasilkan uang dengan membuat sketsa orang-orang yang lewat di depan mereka. Setelah mengumpulkan cukup uang, mereka melanjutkan perjalanan dan bertemu banyak orang di seluruh Jerman. Tanpa diduga, banyak orang menyukai Pak Kumis dan video mereka mendapatkan lebih dari 1 juta tayangan. Oleh karena itu, keduanya kembali ke Berlin di mana Fabian memperkenalkan Pak Kumis dan ide programnya kepada para kepala stasiun MyTV. Pak Kumis akhirnya bertemu Bellini dan memintanya untuk menyelamatkan Jerman bersamanya. Tetapi Bellini memutuskan untuk menggunakan Pak Kumis dalam salah satu komedi MyTV. Di sisi lain, Fabian mengancam Christoph untuk mendapatkan pekerjaannya kembali, atau ia akan membawa Pak Kumis pergi. Mendengar ini, Christoph memberinya pekerjaan sebagai kitchen boy. Kemudian, Pak Kumis diberi meja kerja di studio TV, dan Christoph memanggil asistennya Kromeyer untuk mengajari Pak Kumis tentang komputer dan internet. Selama acara komedi langsung, Pak Kumis secara tidak sengaja menjadi populer dengan rencana lamanya untuk negara fasis yang secara etnis homogen. Oleh karena itu, Bellini memerintahkan Christoph untuk menyiarkan Pak Kumis di setiap acara TV mereka. Seiring meningkatnya kesuksesannya dalam komedi, Pak Kumis memberikan wawancara di berbagai acara TV dan berbagi bahwa motifnya adalah untuk membuat Jerman hebat lagi. Ia juga menggunakan popularitasnya untuk bertemu beberapa orang dan tokoh partai, perlahan-lahan mengubah sistem pemerintahan di Jerman. Suatu hari, ia dan Fabian pergi ke markas NPD di Berlin, di mana ia menanyai ketua federal NPD tentang apa yang telah dicapai sejauh ini. Ia kemudian meremehkan ketua federal dan mengatakan bahwa mereka telah membuang cukup waktu, dan bahwa setiap kata mereka mengembalikan gerakan itu puluhan tahun ke belakang. Sementara itu, polisi dan jaksa wilayah muncul di studio TV. Mereka memberitahu Bellini bahwa mereka ada di sana, karena keluhan terhadap dugaan pelanggaran hukum kepolisian. Untungnya, jaksa wilayah mengatakan bahwa mereka dapat terus menyiarkan acara tersebut. Menanggapi hal ini, Bellini berbicara secara pribadi dengan Pak Kumis dan memintanya untuk menceritakan latar belakangnya. Namun, setiap jawaban yang ia berikan selalu dianggap sebagai lelucon olehnya. Pada saat yang sama, Kromeyer menyerahkan surat kepada Christoph yang menyatakan pembayaran asuh yang ditolak Pak Kumis sebelumnya selama syuting. Ini menyebabkan ia menemukan rekaman unedited Pak Kumis bak asuh itu. Dalam acara TV langsung lainnya, Christoph yang iri sengaja menyiarkan rekaman itu, yang dikritik negatif oleh penonton. Ini juga merusak karir Pak Kumis, Fabian, dan Bellini yang sedang berkembang, dan menghasilkan promosi Christoph menjadi kepala stasiun. Tidak lama setelah itu, Fabian dan Pak Kumis kembali ke rumah ibu Fabian. Seiring berjalannya waktu, Pak Kumis mulai menulis buku tentang kehidupan barunya di abad ke-21, berjudul Look Who's Back. Buku autobiografi itu segera menjadi buku terlaris. Setelah ini, Fabian memutuskan untuk mengubah buku itu menjadi film dengan bantuan Bellini. 3 bulan kemudian, eksekutif MyTV mengadakan rapat untuk membahas kerugian besar perusahaan. Mengetahui hal ini, Christoph menjadi tegang dan memarahi beberapa staf. Salah satu staf menyarankan untuk mempekerjakan kembali Pak Kumis yang menarik minat Christoph. Saat itu, ia pergi ke lokasi syuting dan memberitahu Fabian bahwa ia akan meningkatkan anggaran mereka 1 juta, jika sebagai gantinya, MyTV menyiarkan film mereka yang akan datang. Setelah itu, Fabian dan Pak Kumis datang ke rumah Kromeyer, di mana nenek Kromeyer mengenali Pak Kumis dan menuduhnya orang sampah. Marah, ia memerintahkannya untuk segera meninggalkan rumah. Dalam perjalanan, Pak Kumis mengungkapkan kekecewaannya setelah mengetahui bahwa Kromeyer adalah seorang Wahyudi. Ia melanjutkan untuk menghina orang Wahyudi dan meremehkannya, menyebut mereka kurang dari manusia. Fabian terkejut mendengar ini dan menjadi kecewa dengannya. Kembali ke studio, Fabian meminta Pak Kumis untuk memutar ulang bagaimana ia tiba di tahun ini. Ia bertanya kepada Pak Kumis apa yang terjadi sebelum bola plastik itu memantul ke arahnya, tetapi Pak Kumis tidak dapat mengingat apapun.
Setelah semalam syuting, ia keluar dari lokasi syuting dan dibully oleh dua neonazi yang mengira ia adalah penipu yang mengejek kepercayaan mereka. Beberapa waktu kemudian, ia mendapati dirinya di rumah sakit dan melihat Bellini di depannya. Ia memberitahunya bahwa berita pembunuhannya menimbulkan simpati, dan ia kembali ke kedudukan tinggi di mata rakyat Jerman. Saat Pak Kumis sedang memulihkan diri, Sawatzki meninjau rekaman lamanya dan menemukan bola energi di latar belakang sebelum Pak Kumis pertama kali muncul. Ia dengan cepat kembali ke lokasi dan menemukan daun-daun yang terbakar. Selain itu, ia juga menemukan papan di lokasi itu, yang menyatakan lokasi bersejarah Führerbunker. Dengan ngeri, ia menyadari bahwa Pak Kumis yang ia temui adalah orang yang nyata selama ini. Ia kemudian bergegas ke rumah sakit untuk menghadapi Pak Kumis, tetapi hanya menemukan Bellini, yang mengatakan Pak Kumis ada di studio film. Fabian mencoba meyakinkannya bahwa Pak Kumis itu nyata, tetapi Bellini tidak percaya padanya. Oleh karena itu, ia merusak kamar rumah sakit sebelum berlari menuju pintu keluar dikejar oleh dua petugas rumah sakit. Beberapa saat kemudian, Fabian tiba di studio film dan dengan cepat mengarahkan Pak Kumis, mengatakan bahwa ia membodohi orang-orang dengan propagandanya. Pak Kumis dengan tenang menjawab bahwa ia terpilih oleh rakyat Jerman pada tahun 1933. Fabian kemudian membawa Pak Kumis ke atap sambil menodongkan kepadanya. Ia kemudian menyudutkan Pak Kumis dan menyatakan ia sebagai monster. Pak Kumis menjawab bahwa jika ia adalah monster, maka begitu pula semua orang yang memilihnya. Marah, Fabian dengan cepat membak wajah Pak Kumis dan menyaksikannya jatuh dari atap hingga kemudiannya yang tampaknya. Tiba-tiba, Pak Kumis muncul kembali di belakangnya, mengklaim ia tidak dapat dicabut nyawanya karena ia adalah bagian dari setiap orang Jerman. Setelah beberapa saat, Bellini meminta untuk cut dan semua orang bersorak atas pengambilan gambar yang sukses. Terungkap bahwa seluruh adegan ini adalah bagian dari film, dan Fabian adalah pemeran pengganti yang mengenakan topeng silikon. Di sisi lain, Fabian yang asli telah dikirim ke rumah sakit jiwa setelah ledakan amarah sebelumnya bahwa Pak Kumis masih hidup. Setelah pekerjaan film selesai, Pak Kumis dan Bellini sibuk memberikan tanda tangan dan wawancara tentang film terkenal mereka. Pada saat itu, Pak Kumis merasa bahwa ia sedang dalam jalur kebangkitan politik karena ia lebih populer dari sebelumnya. Terlebih lagi, nasionalis Jerman juga memberinya harapan bahwa Jerman mungkin siap untuk kembalinya ia berkuasa. Dengan Pak Kumis dan Bellini duduk di kursi belakang mobil, dan di antara gambar-gambar demonstrasi nasionalis yang sebenarnya. Dan film pun berakhir. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. What happened to rap being rap, not cats?